Berkibar dari utara, berhembus angin dari selatan, samudra salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma saya, tapi berdua bersama siapa wes? Nama bos? Fajar. Fajar. Oke, kali ini bintang tamu kita adalah Fajar, seorang remaja muda belia yang baru saja menginjak usia mau 19 tahun, ya bos? Ya. Nah, kita akan bertanya-tanya dan mengorek-ngorek tentang kehidupan seorang Fajar. Kita mau perkenalkan dulu. Fajar ini adalah seorang remaja asal Payakumbuh ya. Ya. Payakumbuh. Payakumbuh itu di mana sih? Di Tanjung Patinya. Tanjung Patinya di mana? Tanjung Patinya? Di Tanjung Patinya dekat mana? Dekat mana? Pasar Ibu. Pasar Ibu. Ya, Pasar Ibu. Umur 19 dan si siapa tadi? Fajar. Fajar ini adalah salah satu mantan narkoboy ya. Mantan bekas narkoboy yang sudah tobat, hijrah dan insaf ya. Ya. Sekarang kita ini mau tanya-tanya tentang seputaran narkoboy. Kita kasih garis miringnya, narkoboy itu apa itu. Nah, jadi tentang narkoboy alias narkoba. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Dulu kan Fajar ini seorang pemakai pecandu berat ya. Ya. Bagaimana pertama kali seorang Fajar bisa mengkonsumsi narkoboy tersebut? Itu utamanya bergaul sama teman. Dikasihnya lama-lama kemudian candu dan beli beli terus. Pertama kali lu dikasih gratis secara Ya, cuma-cuma? gratis. Yang pertama dikasih oleh teman gratis. Gratis pertamanya. Itu berapa kali lu dikasih gratis? Teman 2 kali. 2 kali. Terus Rasa enaknya beli. itu enaknya gimana sih? Enaknya itu seperti apa? Ada perasaan-perasaan gimana gitu sih kalau udah habis konsumsi narkoba itu? Kalau udah pakai narkoba itu, pakai sabu itu udah kepalanya ringan sekali. Ringan ya? Ringan. Jadi terus pertama dikasih gratis, kedua dikasih gratis, lalu kenapa bisa mau yang ketiga? Apakah secepat itu dirimu pengen lagi jadinya? Iya, nah enak sekali bagi diriku. Apakah ada apa namanya, teman ini lu pakai aja lagi gitu? Teman ada yang gitu? Enggak ada sih. Memang lu yang mau Iya. ketiga kalinya? Pertama lu dikasih, Iya, dikasih. kedua lu dikasih, Iya. ketiga lu yang pengen sendiri. Iya, pengen sendiri. Itu jenis apa itu narkoba yang lu konsumsi pada saat Sabu. itu? Sabu. Ya, sabu sama ganja Ganja. Iya. Lu dapatinnya di mana pada saat itu? dari teman. Teman. Ya, abang-abang. Nah, terus? Dan abang-abang itu seorang pengedar. Heeh. Dan aku udah dekat sama dia. Berapa lama lu mengkonsumsi narkoba? Maksudnya apa? Berapa lama lu konsumsi itu, sabu-sabu itu? Lu gunain itu? Itu udah lama. Ganja juga ya? Ganja ya. Berapa lama lu mengkonsumsi itu? Kalau pemakaian itu dari 2013 lah. 2013? Ya, Sampai tahun? tahun 2023. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 10 Iya. tahun lebih kamu menggunakan narkoba. Dan pada akhirnya kamu kenapa bisa meninggalkan itu semua? Kenapa sekarang bisa berubah, bisa bertobat? Pada akhirnya lama-lama mungkin udah jalannya buat aku, dan aku ditangkap dan dijemput di dalam rumah. Ditangkap polisi? Ya, polisi yang jemput dalam rumah. Pernah ditangkap polisi? Ya, Masuk dan- penjara? Ya, polisi membawa rumah dan dibawa Padang, Masuk penjara atau gimana? rehab. Oh, langsung direhab? Ya, Itu dapatnya polisi bisa nangkap dirimu itu karena disuruh orang tua atau memang dilaporin? Biasa kalau dilaporin kan harusnya kamu di penjara dong pada saat itu. iya. Itu sama juga ada penjara, ada selnya. Itu yang jemput lu ke rumah tuh Pak polisi langsung. Polisi langsung. Terus kenapa nggak di penjara gitu? Kenapa direhab? Itu apa namanya, masuk sesi juga, sel juga. Sempat masuk sel? Iya, sempat. Berapa lama Itu masuk sel 1 bulan. di penjara? Iya, Di mana itu tempatnya? di Padang. Dimasukkan Padang 1 bulan lalu
terus dikeluar dari sel lagi, Keluarkan dari sel terus keluar dari sel dan belajar, masukkan ke ini, ke apa namanya, rehabilitasi. masukkan dalam rehab buat belajar. Oke. Kamu kan udah insaf nih. Ya, Menurut kamu, kalau di daerah kamu kan Payakumbuh ya? ya, Apakah di sana masih banyak beredar itu narkoba itu? banyak. Menurut kamu sendiri itu dari mana sih pintu masuknya narkoba itu di sana? Itu kadang dari Aceh, kalau ganja biasanya dari Aceh. Kalau sabu Sabu itu dari Cina juga, kadang dari Aceh juga, pintu masuknya itu di mana? Apakah dari Pekanbaru, apa dari Padang? kadang dari Aceh, ada juga dari Padang. Pekanbaru ada. Iya. Tapi dirimu sendiri pernah nggak jadi seorang pengedar di sana? Penjual Kalau juga sih? penjual ganja pernah, kalau pengedar ganja pernah. Sabu? Sabu nggak pernah. Bedanya ganja dan sabu itu apa? Kalau sabu itu pemakaiannya, Sabu itu pemakaiannya udah jadi bubuk. ya udah jadi bubuk lah. Kalau ganja? Kalau ganja itu seperti apa, sarok-sarok, Daun. ya daun, Ah, dan apa lagi, dibakar juga. dibakar lah. Bisa nggak lu praktekin gimana sih gaya nyabu itu? Praktekin sekarang di sini. Seperti apa sih caranya nyabu itu? Kalau sabu itu kan begini, dan bakar bawahnya kita, dan terus kita keluarkan asapnya. Kalau ganja? Kalau ganja kita gulung, kita bakar seperti bakar rokok. Oh, dilinting Ya. seperti apa kalau rokok Iya. tembakau gitu ya? Benar. Oh iya. Oke, sekarang gua mau nanya. Orang tua lu tuh profesinya apa sih? Maksudnya Pekerjaan orang tua apa, keseharian orang tua? pekerjaan orang tua, kalau yang laki-laki menjual ayam, Ibu? ibu nggak ada kerja. Oh, ibu tidak bekerja. Iya. Ayah menjual ayam di pasar. Di pasar. Sedangkan dirimu dari berapa bersaudara ini? Anak berapa? Berempat, anak yang pertama aku. Anak yang pertama dari 4 bersaudara. Iya. Oke. Kalau misalnya sekarang ini kan lu udah bebas nih, Iya. udah nggak jadi apalagi namanya, udah nggak menggunakan narkoba lagi. Iya. Kalau misalnya lu dikasih narkoba lagi, mau nggak? Dikasih sabu lagi, dikasih ganja lagi, masih mau nggak gunain? Enggak lagi. Nggak. Kenapa? Karena nggak enak rasanya tertangkap. Oh, jadi lu nggak mau karena nggak enak rasanya tertangkap. Iya. Tapi kalau nggak tertangkap lu mau dikasih lagi? Mungkin, tapi karena udah cobain nggak enak rasanya. Mungkin. Tapi karena ditangkap itu tidak enak Ya, rasanya ya. nggak enak rasanya. Jadi pelajaran yang berharga yang lu dapat selama lu menggunakan narkoba ini apa? Pelajaran berharganya dari lu. Untuk orang-orang di luar sana yang mau menggunakan itu, yang coba-coba, ada nggak ini dari lu? Apa namanya? Peringatan dari lu untuk mereka, siapa tahu ada anak-anak yang mau menggunakan narkoba supaya nggak terjerat lebih dalam. Lu kan sebagai mantan pemakai nih, apa? Bagaimana cara lu mengajak mereka supaya Buat mereka nggak mau terjebak ke hal-hal seperti itu? saudara-saudara semua, tolong berhenti sebelum mendapatkan jalannya. Jalan itu kalau buat saya, mungkin kalau tidak tertangkap mungkin saya memakai narkoba juga sampai sekarang. Tapi karena udah Tertangkap, jadi tobat. ya. Kalau boleh tahu, ketika lu direhabilitasi itu kegiatan apa aja yang lu lakukan di sana? Di rehab itu dan cuman belajar dan ngaji. Oh, ada tempat belajarnya, Iya. ngajinya, ada ustadznya juga. Ada. Sholat subuh, zuhur, asar, Ya, maghrib. kalau sholat di sana nggak tinggal. Terus bagaimana perasaan orang tua lu pada saat itu ketika dia tahu lu menggunakan barang haram tersebut? Pertama kali mereka tahu, apa perasaan mereka? Namanya Nangis nggak tuh? Ayah nangis lu? lah. Nangis. Terus? Dia bilang, udah nak, jangan sampai tertangkap.
Tapi nggak aku dengerin, ujung-ujungnya ya. Pertama udah dinasehatin sama ibu, Udah. udah jangan pakai lagi. Iya. Tapi lu masih aja pakai karena Iya. udah kecanduan ya. Iya. Ayah juga udah ngingetin juga. Udah. Tapi lu masih juga pakai. Iya. Karena di sana juga gampang untuk mendapatkan itu ya. Gampang. Makainya juga di hutan ya. Iya. Karena Karena di- juga make kadang bisa ya. Kalau make itu kalau ganja Nah, itu kan bau. Kecuali sabu nggak bau. Kalau ganja bau. oke. Terus kamu kan lari nih ke Batam nih. Kenapa kamu mesti ke Batam tujuan larinya? Meninggalkan Sumatera Barat. Mungkin buat coba menghindari narkoba itu, biar tidak terjerumus lagi ke Hal sama seperti hal yang dulu. sama yang dulu. Kamu sekarang sebenarnya nih udah lulus sekolah apa belum sih? Saya berhenti sekolah Kelas berapa berhentinya? Kenapa berhenti? kelas 3 Kenapa berhenti? SMP saya berhenti sekolah karena bergaul lah. Kelas 3 SMP kamu udah berhenti? Iya. Itu karena narkoba tadi ya? Iya. Oke, kita tinggalkan itu ya. Sekarang kamu kan pasti punya teman-teman itu di sana di Padang, di Sumbar, di Payakumbuh yang pakai barang-barang kan? Kira-kira banyak nggak temanmu yang pakai di sana? Kalau sebelum saya tertangkap banyak. Banyak. Ada yang udah di penjara juga. Ada. Kira-kira Ada banyak dalam penjara. kira-kira ada berapa puluhan orang teman-temanmu yang tertangkap? Tertangkap yang baru aja. Tahu saya seminggu ini 2. Oke lah ya, yang tertangkap ya banyak yang tertangkap teman. Iya. Tapi kalau yang meninggal ada nggak? Meninggal belum ada. Belum ada. Belum. Yang tertangkap di depan mata lu ada? Belum ada. Itu semua tertangkapnya di apa lah ya? Di bukan sepengetahuan lu tapi lu dapat Iya. info mereka udah tertangkap gitu ya. Benar. Oke. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan rasa candu itu apa yang dilakukan? Kalau menurut pengalaman lu sendiri, kalau kita mau menghilangkan candu narkoba itu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut itu pergaulan nih. Pergaulan ya. Iya. Menghindari pergaulan-pergaulan yang Iya. bebas. Iya. Hmm. Nih katanya kamu nih mau balik lagi ke Padang nih. Iya. Kamu nggak takut apa di sana itu kamu bakal menggunakan barang narkoba lagi? Enggak sih. Nggak takut? Enggak. Karena kamu circle-nya kan di situ orangnya itu aja. Iya. Tapi udah berusaha untuk melupakan pergaulan. Berusaha melupakan pergaulan. Tapi kalau Iya. seandainya teman-teman lu ngajak lagi gimana? Itu berusaha untuk menghindari. Berusaha untuk menghindari. Iya. Bukan menghindari teman-teman, menghindari narkoba. Oh, menghindari narkoba. Iya. Kalau misalnya lu disuruh pilih nih, ya, mau tetap di Batam atau tetap di Payakumbuh? Tetap di Payakumbuh. Kenapa? Bukannya di Batam enak? Enak. Terus kenapa lu mau tetap di Payakumbuh? Betah aja di kampung. Lebih betah di kampung Iya. ya. Kalau boleh tahu lu di kampung kegiatannya apa tuh hari-harinya? Selain itu tadi ya, selain narkoba apa lagi? Anggur. Anggur. Kadang anggur. Ada rumah di kampung ya. Ada. Oke. Itu tadi sedikit cerita dari Fajar, seorang mantan narkoboy yang berhasil meninggalkan barang-barang tersebut, dan semoga akan selalu sehat walafiat dan menjadi Fajar yang lebih baik daripada Fajar yang sebelumnya. Oke, Fajar. Ini nih ya, ada satu
pepatah yang harus lu ingat. Hidup ini cuma satu kali. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jangan untuk orang lain, untuk dirimu aja. Jangan sampai dirimu menyesal karena waktu itu nggak bisa diundur lagi ke belakang. Waktu itu mahal. Waktu itu sangat mahal. Kalau misalnya waktu itu bisa diputar lagi, itu sangat tidak mungkin. Jadi ada pertanggungjawaban suatu hari nanti bahwa kita akan menghadap Yang Maha Kuasa. Kalau bisa mulai besok kalau Fajar pulang lagi ke Payakumbuh, coba cari teman-teman, dekatkan teman-teman yang bagus agamanya supaya Fajar bisa ikut ke mereka. Karena kalau Fajar nggak cari teman-teman yang seperti itu, nanti Fajar akan bisa aja kembali lagi ke tempat yang kemarin-kemarin. Iya benar. Nah, semoga Fajar makin sehat, makin bahagia, makin berubah karena kita manusia nggak ada yang tahu ya. Hari ini kita jadi apa, besok jadi apa. Jangan suka mencela dan menghina kepribadian orang lain dan masa lalu orang lain. Masa lalu boleh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi masa depan masih bisa terjadi lebih baik. Kita nggak bisa melihat masa depan seseorang, maka jangan pernah menghakimi masa lalu seseorang dan jangan pernah meremehkan masa depan seseorang. Karena hari ini orang bisa saja di bawah, tapi kehidupan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana caranya kita bisa menstabilkan kehidupan kita agar selalu netral ya, stabil. Dan bagaimana kestabilan ini biar berubah menjadi paling tidak, kalaupun dirimu tidak bisa menjadi orang yang baik banget, paling tidak bisa jadi seperti yang sekarang ini. Menjadi Fajar yang sudah hijrah. Semangat Fajar. Salam dari RRP Barbershop. Podcastnya Kang Cukur, ya inilah podcastnya ala-ala, tapi inilah sekedar sharing dan curhat cerita kehidupan remaja dari Payakumbuh bersama Fajar, tapi bukan Fajar Sadboy ya. Iya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.